Kan dari keluarga sendiri aja itu udah banyak yang alumni Nomensen. Oh gitu. Sebelum masuk ke Universitas Nomensen kan kita harus cross check dulu universitasnya bagaimana. Di situ ada jadwal magang, kita bingung mau magang kemana, dikirimin kan ada PT ini segala macam. Ketepatan Silvi di situ coba yang di Pegadaian. Intinya kita tidak ditinggalkan sendirian selama magang di situ. Jadi kita selalu diberikan apa yang kamu butuhkan. Para dosennya selalu standby gitu, standby untuk membantu kita selama kegiatan magang. Jadi kita tidak dibiarkan. Present. Hai semua, jumpa lagi di podcast kita yang luar biasa tentunya di Ngobrolin Nomensen. Yuk bersama saya Oktaviani Gula dari Fakultas Psikologi Angkatan 2019. Nah, karena ini episode terakhir tentunya nggak habis-habisnya nih kita bakal ngobrolin banyak tentang Nomensen. Dan kali ini kita bersama dengan narasumber kita yang luar biasa, yaitu alumni dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan juga mahasiswa dari Fakultas Psikologi. Tentunya penasaran kan siapa kan? Oke, langsung saja deh bersama kita ada kakak dan juga abang yang ganteng nih ya teman-teman, yaitu bersama dengan Kak Silvi Natalia Marbun. Hai Kak. Hai apa? Gimana kabarnya Kak? Kabar baik, puji Tuhan. Oke, nah teman-teman ini alumni dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya. Dan tidak kalah keren juga bersama kita mahasiswa Stampu 2019 ada Bang Onja Dasmada Sinaga ya. Hai Bang. Yeah. Hai Kak. Gimana kabarnya Bang? Puji Tuhan baik. Oke, untuk yang pertama saya pengen tahu gimana rasanya jadi narasumber. Ya, rasanya jadi narasumber happy ya bisa terlibat di dalam promosi Nomensen ini ya. Oke. Nggak usah kita sebut. Sorry. Oke, tentunya kita highlight aja yang penting jadi narasumber itu senang ya Kak ya, senang diundang ya. Pastinya sangat senang. Oke Bang sendiri gimana rasanya jadi narasumber Bang? Ya senang lah gitu Bang. Ya jangan deg-degan dong Bang. Gak deg-degan sih, tapi ya senang aja diundang di acara podcast Nomensen gitu. Nah, jadi ini podcast kita sudah berlangsung beberapa episode nih kakak abangnya. Jadi dan ini sudah merupakan episode yang terakhir gitu. Jadi saking banyaknya nih kita ngobrolin tentang Nomensen, kita sudah kedatangan narasumber dari fakultas yang lain, yaitu alumni maupun dari mahasiswanya sendiri. Oke, langsung saja nih teman-teman ya. Tentunya kita bakal gali lebih banyak tentang apa yang sudah didapatkan oleh seorang alumni dan juga seorang mahasiswa. Nah teman-teman, ini saya mau tahu nih dari Kak Silvi alumni 2018 ya Kak ya, begitu. Otomatis baru tahun lalu ya Kak ya? Tahun lalu ya, setahun lalu tepatnya sidangnya. Oke. Nah teman-teman, sedikit informasi bahwa Kak Silvi ini merupakan BA-nya Nomensen loh. Kenal nggak? Pasti sering nampak nih di flyer, di poster, di Instagram, Kak ini terus lah yang nampak. Kenal kan? Oke, kalau kenal boleh di komen. Dan bersama kita juga tentunya Bang Onja. Bang Onja ini Stampu 2019 sudah sidang ya Bang ya kalau nggak salah ya? Sudah yang beberapa hari yang lalu. Beberapa hari yang lalu, baru sidang loh ceritanya. Oke, jadi teman-teman ya bahwa memang Bang Onja ini 2019 dan sudah sidang nih di bulan ini. Jadi ya otomatis mau cari kerja nih Bang ya? Iya, mau cari kerja dan puji Tuhannya udah ada yang nawari juga kemarin. Jadi kan? Oke. Oke Bang, jangan di-spill dulu, di-spill dulu. Ini kayaknya Bang Onjanya sangat semangat kali nih untuk cerita tentang apa aja sih yang udah didapatkannya dari Nomensen. Kita hold dulu ya Bang ya. Kita bakal bercerita banyak nantinya. Tentunya sebelumnya saya mau tahu nih dari alumni sendiri ya Kak. Udah tahun lalu ya Kak ya ininya ya. Saya pengen tahu nih Kak, bisa nggak diterobek kembali kenapa sih saat itu mau memilih Nomensen sebagai tempat untuk menempuh pendidikan kuliahnya? Oke, berarti kita cerita 2018. Iya, 2018. Nah, ketepatan ya. Sebelumnya Silvi ini kan asli Medan. Hai orang-orang Medan. Salam kenal. Iya, jadi buat orang-orang Medan itu pasti tujuannya itu pertama kayaknya bukan cuma orang Medan ya. Umumnya semua orang pasti tamat SMA pengen masuk ke negeri. Terus waktu kita coba ke negeri belum rezeki. Kadang kita nggak bisa kita bilang, nggak pintar, orang Nomensen tuh nggak pintar. Kita udah salah di situ. Ternyata di Nomensen itu juga nggak semuanya yang gagal juga. Ada kok di
teman saya tuh yang satu Stambu itu ada yang keterima di Jawa juga, tapi dia nggak dikasih orang tua sebenarnya. Nah kalau Silvinya sendiri kan memang itu cuma ngambilnya di negeri yang di Medan. Kalau ke Jawa nggak coba, tapi kebetulan belum rezekinya ke situ, jadi kan kita gagal. Terus kita mikir, otomatis pilihan terakhir itu ke swasta ya. Tapi kan untuk pilihan swasta universitas di Medan itu banyak. Kenapa masuk ke Nomensen? Ketepatan dari keluarga sendiri aja itu udah banyak yang alumni Nomensen. Oh gitu. Keluarga, lebih tepatnya mak tua, kalau orang Batak itu kakaknya mama, suaminya, bahkan tetangga-tetangga juga itu pada alumni Nomensen. Dan kita lihat jejak rekamnya oke sih, jadi udah pasti milihnya langsung ke Nomensen, gak ada pilihan lain karena udah di depan mata tuh orang-orang yang kerennya kan. Iya, jadi udah langsung nampak, oh itu aja mereka kuliah di situ keren loh gitu. Masa saya nah, gitu, makanya jadi juga ke situ juga ya Kak ya. Oke, kita hold dulu nih Kak ya. Saya juga pengen tahu nih dari Bang Ojinya sendiri nih Bang ya. Coba mungkin bisa di-throwback kembali 4 tahun yang lalu itu gimana sih ceritanya, kok bisa sih memilih Nomensen sebagai tempat perkuliahannya? Memilih Nomensen, kenapa memilih Nomensen itu karena pertama kan kita gagal di negeri, jadi sama ya, iya, sama. Akhirnya kita memutuskan universitas swasta mana yang mau dimasuki nih gitu kan. Sebelum masuk ke universitas Nomensen kan kita harus cross check dulu universitasnya bagaimana, dan kebetulan setelah kita cross check itu kita melihat bahwa universitas Nomensen itu kan udah terakreditasi, baru fakultasnya juga sudah terakreditasi. Jadi kan itu jadi poin penting bagi kita untuk memilih universitasnya, untuk kita menempuh pendidikan S1-nya selama 4 tahun. Itu harus diperhatikan. Dan kebetulan lagi di cross check pendidiknya juga udah lulusan yang terbaik kayak gitu. Jadi keluarga juga ada yang dari Universitas Nomensen. Iya, sama. Jadi kayak memutuskan oke lah kita masuk ke Universitas Nomensen gara-gara berapa faktor tersebut kayak gitu. Jadi akhirnya memutuskan 4 tahun S1 di Universitas KBP Nomensen. Oke, jadi ceritanya ini Kak Silvi sama Bang Oja hampir sama ini ya ceritanya ya. Ada faktanya yang di lapangan. Iya, gambaran terbaiknya sudah muncul, jadi nggak ada alasan lagi ya untuk memilih untuk tidak berkuliah di Nomensen. Oke, luar biasa. Oke teman-teman, kita hold dulu nih ya. Otomatis sudah makin memanas nih cerita seperti apa nantinya tentang Nomensen itu tentunya tidak kalah keren ya teman-teman. Oke, mungkin saya bakal bertanya kembali ya Kak ya. Alumni 2018 otomatis sekitar ya berapa 5 tahun yang lalu ya Kak ya, mungkin bisa dibilang kayak gitu ya. Nah nih Kak, boleh nggak dijelasin selama kuliah di Nomensen itu kegiatannya apa aja sih Kak yang menurut Kakak ini sangat benar, bagus loh gitu. Apalagi sekarang kalau nggak salah Kakak udah kerja ya? Iya. Oh kerja. Boleh diceritain dong Kak, kerja di mana? Ya jadi ini pertama tadi ceritain kita gimana ya kuliahnya. Kalau diingat-ingat itu 2018 awal masuk kita langsung, kalau di Nomensen itu dia langsung dikasih kan kuliahnya, jadwalnya untuk semester awal. Biasa langsung disusunin tuh sama dosennya, sama pihak kampus. Karena kebetulan kan namanya anak baru, nggak ngerti tuh perkuliahan gimana. Kita dikasih nih jadwal kuliah, kita ikutin perkuliahan. Kebetulan juga di Nomensen itu kan ada tuh kayak apa KMK ya, kelompok kecilnya kita ikut. Jadi secara rohani pun kita masih terbimbing. Padahal kalau kita tahu kalau udah kuliah itu kayak gelap, padahal kita masuk Nomensen ini kita masih tetap terarah. Dari segi pendidikan kita diarahin, dari segi kerohanian juga kita masih terbimbing, sempat ikut itu, terus ikut juga punguan komunitas ya. Kalau di sini kan banyak tuh Batak, orang Batak, Ito, Pariban, kita bisa kenal, masuk ke keluarganya keren juga ya dapet. Terus ketepatan kita Silvinya 2018 masuk, 2020 itu kena COVID. COVID ya, corona tuh, pandemi kan, kita kuliahnya langsung online, kaget online kayak gimana nih, tapi tetap balik lagi ya, namanya Universitas KBP Nomensen itu tetap peduli, apalagi ke dosen-dosennya, Okta tuh, karena kita mikir kalau kita di rumah kan gak ada yang ngarahin tuh, padahal kita tetap jadwal perkuliahan itu terbimbing, terarah, jadi nggak ada yang namanya kelasnya kosong, dosen yang nggak masuk secara online pun kita tetap diarahin. Sampai itu kalau nggak salah diingat 2020 itu aku semester 4 apa 5 gitu, 4 ke 5 itu udah mulai ke magang-magang harusnya. Gimana kan magang COVID. Nah di 2021 aku waktu masih COVID nih, coba-coba buat magang. Yang paling penting itu di Nomensen satu ya, yang aku sangat rasain, komunikasi kita sama dosen itu nggak sulit, Okta. Jadi kayak kita bisa ngobrol seasik itu gitu loh. Kayak
kadang kan yang kita tahu kendala-kendala orang di luar kalau dosennya itu susah. Iya. Untuk balas chat aja susah, boro-boro diajak ketemu. Untuk balas chat aja susah, tapi di no mention Silvi nggak ngerasain itu. Oke. Kalau boleh disebut Bu Romindo tuh paling peduli, apalagi di ekonomi. Kalau ekonomi tuh jangan takut, dosennya semua peduli loh Okta. Oh gitu. Kadang kita yang cuekin dosennya, malahan dosennya yang nyari di mana Silvi gitu, keren deh. Nah jadi di situ ada jadwal magang, kita bingung mau magang kemana, dikirimin kan ada PT ini segala macam. Ketepatan Silvi di situ coba yang di Pegadaian. Di Pegadaian, minta rekom juga dari Kaprodi Bu Romindo, sampai akhirnya keterima di Pegadaian 2021. Magangnya itu jadwalnya 6 bulan, ketepatan. Dan 6 bulan itu kan harusnya udah selesai, tapi dari Pegadaiannya mau memperpanjang. Diskusi lagi ke Bu Romindo, Bu gimana ya, Silvi terima apa enggak? Tapi kan itu balik lagi, kalau untuk menguntungkan mahasiswa pasti dosennya selalu mendukung. Sangat-sangat suportif. Nah jadi Ibu tetap ya, kamu kan juga udah kebetulan di situ udah waktu mau diperpanjang Silvinya semester akhir. Kalau kamu bisa seimbangkan nggak masalah. Toh juga ke depan bagus untuk dirimu katanya. Ya udah, jadi Silvi tetap perpanjang magang dengan sambil nyusun skripsi gitu. Tapi tetap aja bimbingan Ibu itu nggak putus, walaupun kita sibuk magang di luar, tapi komunikasi ke dalam itu tetap baik. Tetap baik gitu. ya. Wah luar biasa banget nih cerita dari alumni kita 2018. Kak Silvi jadi memang sangat apa ya Kak ya, super banget gitu dosennya gitu. Benar. Baik dalam mengarahkan untuk magang dan segala macamnya. Bahkan tadi Kak bilang dalam pembimbingan tersebut juga sangat ini ya. Oke Kak, kita hold dulu ya Kak ya. Kita kembali ke Bang Onja ya Bang. Tadi juga Kak Silvi tadi bilang magang tadi 6 bulan ya. Iya, 6 nah, bulan. saya lihat di CV nih ya teman-teman bahwa ternyata Bang Onja juga magang 6 bulan. 2 kali magang ya Bang ya? Iya, 2 kali magang. Kan sama dong dengan Kak Silvi. Sepertinya narasumber kita kali ini udah klop banget ya. Artinya sudah kok sama gitu ceritanya. Oke, Bang, boleh diceritain dong Bang, itu magang pertamanya ini kalau nggak salah asisten psikolog klinis ya di Rumah Sakit Murni Teguh Medan ya Bang? Untuk magang pertamanya itu saya magang di RS Murni Teguh Medan selama 6 bulan. Di saat itu kita jadi asisten psikolog klinis yang ada berada di sana. Contohnya kita menemani psikolognya untuk para pasien yang mengalami gangguan kayak gitu. Tapi kita itu nggak sampai masuk ke dalam klinisnya sekali, karena kita itu kan masih mahasiswa, belum punya izin praktek dan lain sebagainya. Jadi kita cuman observasi awal-awal aja gitu, baru dari beberapa pasien itu nanti dijelaskan psikolognya, oh ini gangguan kayak gini, baru kita nanti baca lagi, kita cross check lagi nanti tentang gangguan itu di DSM, baru kita belajar banyak dari hal tersebut gitu. Selain itu kita juga melakukan penelitian di sana, penelitian berkaitan dengan saya sendiri ngambil judul kualitas hidup pasien kanker payudara. Jadi di sana saya tuh meneliti bagaimana sih hubungan antara psikologisnya para pasien yang ada di sana, apakah mempengaruhi penyakit kanker itu sendiri kayak gitu. Dan ternyata kan intinya ketika kita mengalami suatu gangguan permasalahan tubuh gitu, contohnya kayak kanker itu kan tentunya akan mempengaruhi psikologis kita juga gitu. Jadi kita melakukan penelitian berkaitan dengan hal tersebut di sana. Dari kampus sendiri ya, selama saya magang itu selalu memberikan support yang terbaik kayak gitu. Apapun kebutuhan saya selama magang di RS Murni Teguh, para dosennya, para pembimbing saya itu selalu memberikan yang terbaik lah. Intinya kita tidak ditinggalkan sendirian selama magang di situ. Jadi kita selalu diberikan apa yang kamu butuhkan. Para dosennya selalu standby gitu, standby untuk membantu kita selama kegiatan magang. Jadi kita tidak dibiarkan ya waktu magang ini gitu. Contohnya kalau kita mau minta bimbingan sama dosennya, Bu, saya kurang begini, langsung dosennya langsung memberikan yang terbaik. Oke, saya akan bantu kayak gitu. Selain itu juga selama walaupun saya fakultas psikologi, tapi kan saya magang di RS gitu. Fakultas lain di Indonesia juga saling support gitu. Contohnya seperti fakultas kedokteran itu memberikan support kepada saya untuk bisa melakukan penelitian di sana kayak gitu, memberikan izin penelitian seperti itu. Jadi para dosen dan pihak-pihak universitas selalu membantu selama kegiatan magang itu berlangsung seperti itu, Pak. Oke, jadi yang magang kedua juga saya lihat magang klinis juga. Sepertinya memang Abang lebih maunya ke klinis ya ternyata ya. Iya, di sini saya lihat di Rumah Sakit Jiwa Mahoni ya Bang ya. Oke, itu seperti apa Bang? Oke, untuk magang kedua itu kan kebetulan saya itu memang di bidang
psikologi klinis ya gitu. Jadi saya lebih prospeknya itu lebih ke rumah sakit kayak gitu. Sakit, ya. Jadi magang kedua itu saya di RSJ Mahoni. Waktu magang di sana itu kebetulan agak sedikit sulit gitu kan, karena butuh MOU juga antara RSJ-nya dan pihak fakultasnya kayak gitu. Dan puji Tuhannya walaupun belum ada MOU, pihak universitas dan fakultas itu memberikan support, sangat-sangat memberikan support, sampai para dosen mendatangi nih agar anak saya ini bisa magang di sini gitu. Jadi dosennya itu memberikan waktu untuk mendatangi RSJ-nya, untuk memberikan saya kesempatan magang di situ kayak gitu. Wah, luar biasa. Gitu. Oke Bang, boleh lanjut Bang. Jadi selama di sana juga saya tidak dibiarkan lagi nih, saya mendapatkan pembimbing. Selama magang di RSJ itu saya melakukan bermain warna sama pasien yang diadaptasi dari art terapi. Kita bagaimana memahami pasien, ada pasien bipolar, ada pasien dengan gangguan jiwa. Kita melakukan observasi berkaitan mereka, dan para dosennya itu membantu. Nah, kalau gangguan kayak gini kayak gitu. Jadi saya mendapatkan apa yang saya butuhkan gitu dari pihak RSJ dan pihak universitasnya dan fakultasnya kayak gitu. Wah, luar biasa nih teman-teman ya, kesaksian langsung dari narasumber kita yang luar biasa nih ya temannya. Jadi sama nih, hampir sama ya Kak ya. Memang bahwa ketika melaksanakan magang tidak dibiarkan sendiri, bahkan memang para dosen itu sangat support banget ya gitu. Sampai tadi apa tadi Bang? Didatangi langsung. Iya, ya, didatangi gitu. langsung kayak gitu. Oh, luar biasa loh teman-teman, ini no mention nih ya. Dicatat loh. Jadi memang para dosennya ini memang sangat kompak, atau bisa kita bilang sangat nge-support banget nih para mahasiswanya untuk memang ya melakukan yang terbaik tentunya ya dalam magang-magang ini gitu. Oke, ini Kak, saya pengen tahu juga nih Kak, tadi dengarnya magang di Pegadaian dan ternyata kerja juga di Pegadaian ya Kak ya. Itu gimana sih Kak ceritanya Kak? Boleh dong Kak kasih tahu Kak? Ya, jadi puji Tuhannya kita magang ya di Pegadaian 1 tahun. Gitu selesai magang, skripsinya juga selesai, berjalan dengan baik, langsung keterima juga di Pegadaian. Jadi mungkin juga karena sokongan dari kampusnya kan, pasti kan pihak perusahaannya itu cross check nih ke kampus, gimana sih si Sylvie ini di kampusnya. Pasti kan komunikasinya kan ke bagian jurusan kita, ke kaprodi kita. Balik lagi, kampus itu sangat mendukung kita ya pastinya. Gimana kita juga harus berkelakuan baik pastinya kan. Jadi kita di kampus itu tetap disokong sampai ke perusahaannya. Mungkin pada saat itu perusahaan itu menerima bahwasanya Sylvie itu ya begitulah ya. Jadi sampai bisa dari kampusnya itu sokong kita, support kita. Jadi selesai saya selesai magang, skripsi juga selesai, langsung dapat tawaran, ketepatan ditelepon dari Pegadaiannya, mau nggak kerja di sini ya. Namanya peluang pasti kita ambil. Ngapain disia-siain ya kan? Toh kita udah tahu selama setahun itu, karena kan selama setahun itu magang juga dari kampus itu kan udah dibekalin tuh pelajarannya, pendidikannya. Contoh yang paling nyata ya komunikasi bisnis. Di manajemen itu ada komunikasi bisnis, gimana cara kita komunikasi. Terus kita juga ketepatan saya jurusannya juga di pemasaran, gimana kita namanya dunia ini jualan ya, semua kita jualan, pemasaran, gimana kita memasarkan produk itu, gimana kita juga memasarkan diri kita, meng-create diri kita supaya kita layak di publik. Jadi kadang nggak usah mikir kampusnya. Kalau orang bilang ini nanti dari No Mention, enggak, salah. Karena No Mention itu adalah diri kita cerminan No Mention. Gimana baiknya kita, No Mention kelihatan baik. Wah, luar biasa banget ya Kak ceritanya ya kan. Tapi ini kira-kira kita ngomong-ngomong dari tadi haus nggak sih? Haus sih. Iya. Kode banget nih untuk Claresta. Oke teman-teman, boleh nih kita nikmati dulu nih, di depan kita sudah tersedia Claresta. Ini kopi Claresta ya Kak. Kita tahu nggak sih ini coffee shop yang memang berada di ini Kak, di No Mention. Jadi waktu sebelum kakak wisuda masih ada nggak Kak Claresta, atau Waktu udah ada? Aku di sini belum ya? Belum ada. Jadi memang masih baru ya. Makanya biasa yang udah ditinggal itu makin keren. Itu makanya. Oke teman-teman, boleh dicoba deh seperti apa rasanya, kita juga ingin tahu nih. Ini kopi apa ya? Kopi Claresta katanya Kak. Kopi Claresta. Enak. Kalau dari aku enak sih. Dari teman-teman Iya, sama rasanya enak sih. Enak ya. Kopi susu. Kopi susu ya, Iya. Keren Tapi menurut Claresta. aku manisnya pas sih. Iya, manisnya pas. Iya kan? Kopinya juga nggak hilang rasanya. Oh, iya gitu. Jadi perpaduannya sempurna gitu. banget. Kopi susu yang
keren. Semua mesti coba lah ya. Iya, wajib. Berarti alumni bahkan anak baru itu tujuannya ke No Mansion udah ada 2 nih. Ketemu dosen-dosen baru, dosen-dosen yang baik, minum kopi Claresta. Oke, teman-teman, jadi teman-teman harus tahu sedikit informasi ya teman-teman, bahwa memang di di universitas sendiri itu kita sudah ada coffee shop ya teman-teman ya, dan ini bukan baru, udah lama ya. Dan jadi mungkin diantara kamu yang masih bingung nih mau nongki-nongki cantik, mau ngerjain tugas apapun itu, jangan khawatir ya, di No Mansion sendiri itu sudah ada gitu coffee shop, jadi mungkin boleh mampir gitu sekalian mencoba ini kopi Clarestanya gitu. Oke, jadi gimana Kak? Udah aman ya? Ini hausnya udah dikendalikan. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nih tentang No Mansion, dan akan saya kembalikan ke Bang Onja nih ya Bang ya. Tadi sama dengan Kak Silvi tadi dibilang bahwa memang wah magang di Pegadaian itu memang benar-benar ini ya Kak ya, dimana magang dan juga kerja juga di situ gitu, dikasih banget peluang yang the best ya Kak ya. Dan saya pengen tahu juga nih Bang, Abang magang 2 kali ya sebagai asisten psikolog klinis dan juga magang di klinis di rumah sakit jiwa nih Bang ya. Ini kira-kira udah ada nggak Bang tawaran kerja? Karena tadi udah Bang spill duluan nih bahwa memang udah ada tawaran nih. Gimana Bang? Coba cerita dong. Sebelum kita meja hijau yang terakhir, sebenarnya udah ada tawaran jadi guru BK di salah satu SMA lagi dikatakan. Jadi ditawarkan kemarin untuk masuk jadi guru BK di sana. Tapi gara-gara kendala kita belum meja hijau, kita udah ditawarin. Tapi menurut saya mereka itu menawarkan karena mereka melihat kualitas dari No Mansion itu sendiri, bahwa No Mansion itu memiliki kualitas. Jadi mereka menawarkan kita sebelum kita selesai juga udah ditawarkan nih kayak gitu. Jadi memang peluang kerja menurut kakak Abang di No Mansion ini luar biasa ya nggak sih? Pasti ya. Iya kan? Karena kalau saya lihat sendiri untuk narasumber hari ini ya teman-teman ya, boleh langsung coba pikirkan deh. Kakak sendiri kan magang 2 kali gitu, sama dengan Bang Onja juga magang 2 kali. Tapi dengan berjalannya magang itu udah langsung ada tawaran untuk kerja gitu ya. Jadi luar biasa banget ya. Dan saya juga pengen tahu juga nih ya untuk kakak Abang nih. Menurut kakak Abang sendiri di No Mansion ya, magang 2 kali gitu, perkuliahan yang sudah memang dipelajari, kira-kira relate nggak sih untuk dunia magang atau nantinya untuk dunia kerja, apalagi kakak nih yang udah kerja ya? Mungkin boleh diceritain dari Kak Silvi deh, boleh? Oke, jadi tadi Silvi udah sempat bilang ya di awal, sangat-sangat relate sebenarnya, karena kan Silvinya dari ekonomi, sekarang kerjanya di Pegadaian, yang mana pasti make sense ya. Kalau kita di Pegadaian itu kan semua udah pada tahu pastinya tentang Pegadaian ya. Kita waktu kuliah juga diajarin gimana itu caranya kita berjualan atau memasarkan sebagai marketing, bagaimana kita berkomunikasi kepada orang banyak, gimana kita memanage waktu kita, bagaimana kita juga bisa mengendalikan keuangan kita. Semuanya itu dapat kali dari pelajaran yang kita pelajari di No Mansion sampai ke magangnya. Dari magang pun kita dapat ilmu lagi, sampai kita ke dunia kerja itu semua terbawa. Kita dibentuk dari apa yang ada di No Mansion ini. Jadi kita benar-benar No Mansion. Nah, diri kita ini Silvi ini No Mansion. Kalau orang lihat pasti Silvi itu No Mansion. Oke, luar biasa ya. Oke, kita mau juga pengen tahu nih Bang ya, kalau dari Abang sendiri tuh menurut Abang gimana sih? Relate banget nggak sih waktu magang atau gimana Bang? Kalau untuk mata kuliah yang saya ambil untuk kegiatan magang sangat-sangat relate ya gitu. Jadi kayak contohnya kalau kita magang di saya kan psikologi klinis. Jadi intinya saya itu memahami bagaimana permasalahan psikologis para pasien kayak gitu kan. Intinya sangat relate. Kenapa saya bilang saya relate? Karena mata kuliah yang saya ambil itu seperti psikologi abnormal, psikologi klinis, psikoedukasi dan lain sebagainya itu sangat-sangat dipelajari. Jadi kita di lapangan itu bukan kayak tinggal diam gitu, tapi kita udah membawa materi-materi dari kampus yang disediakan kampus untuk kita aplikasikan nantinya di kegiatan magang, dan itu sangat-sangat membantu saya selama saya magang. Dan meskipun walaupun kita menemukan contohnya permasalahan baru, dosennya itu nanti membantu juga, oh ini ada teori baru lagi nih gitu-gitu. Jadi sangat relate. Sangat relate banget nih ya teman-temannya, langsung dari mahasiswa yang stangbu akhir dan juga alumni. Memang gimana ya, memang sangat relate ya. Apa yang sudah kita dapat di perkuliahan ketika kita magang itu memang sangat benar dipraktekkan. Bahkan tadi kakak bilang di dunia kerja juga gitu ya. Jadi memang sangat komplit banget nih semuanya di perkuliahan, di tempat magang, karena kita juga program No Mansion ada magangnya loh gitu, seperti kakak abang kita. Oke teman-teman, sedikit informasi ya untuk No Mansion sendiri.
Kakak tadi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan juga dari Fakultas Psikologi. Oke, saya mau menginformasikan kepada teman-teman bahwa Linomeson itu bukan hanya ada Fakultas Ekonomi, Bisnis dan juga Fakultas Psikologi, no ya. Tapi kita ada banyak banget fakultas dan juga program studinya ya, dimana ada 10 fakultas dan juga beberapa program studi dari setiap fakultas itu. Nih ya, saya sebutkan satu-satu nih teman-teman. Yang pertama itu ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis seperti dengan Kak Silvi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, memiliki program studi yang ternyata bukan cuma satu nih teman-teman. Ada akuntansi, ada juga manajemen seperti Kak Silvi, ada juga ekonomi pembangunan, ada juga administrasi perpajakan. Dan bukan hanya itu, kita juga ada Fakultas Kedokteran di mana memiliki program studi yaitu pendidikan dokter dan juga profesi dokter. Tidak sampai di situ nih teman-teman, ada juga dari Fakultas Hukum yaitu program studinya ialah ilmu hukum. Dan bukan hanya itu, ada juga Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang memang tidak kalah keren, memiliki program studi yang banyak nih ya menurut saya ya, karena ada pendidikan bahasa Inggris, ada pendidikan sastra dan bahasa Indonesia, ada juga pendidikan ekonomi, ada juga pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, ada juga pendidikan agama Kristen, ada juga pendidikan matematika, ada juga pendidikan fisika, dan juga ada juga pendidikan profesi guru. Dan tidak sampai di situ, ada juga fakultas psikologi seperti Bang Onja dan juga saya tentunya ada program studinya ilmu psikologi. Dan ada juga fakultas dari pertanian teman-teman memiliki juga program studi agroteknologi, agribisnis dan juga teknologi hasil pertanian. Dan tidak sampai di situ, kita juga ada fakultas teknik di mana program studinya itu ada teknik sipil, ada teknik mesin dan juga ada teknik elektro. Ada juga fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, ada program studi administrasi bisnis dan juga administrasi publik. Dan tidak sampai di situ, kita juga ada fakultas bahasa dan seni di mana program studinya ialah sastra Inggris dan juga seni musik. Dan ada lagi fakultas peternakan. Saking banyaknya memang ya fakultas-fakultas di Linomeson ini luar biasa, di mana memiliki program studi dari peternakan ialah peternakan. Jadi teman-teman, saya rasa sih udah komplit banget nih. Kamu maunya apa? Tinggal pilih deh, karena dari setiap fakultas ada juga program studi yang memang benar-benar lengkap gitu ya. Jadi menurut saya jangan diragukan lagi sih, karena memang selain lengkap fakultasnya, lengkap juga ya program studinya ya Kak ya. Dan saya mau menginformasikan teman-teman, sekarang masih buka ya tanggal pendaftarannya. Dipastikan dirimu yang belum mendaftar silahkan mendaftar deh, karena tidak ada alasan lagi sih untuk tidak masuk menjadi bagian di Linomeson. Dimana pendaftarannya sudah buka, diperpanjang ya teman-teman, gelombang keempat itu sampai tanggal 5 Agustus ya. Oh sorry, 5 September. Ternyata sudah September ya, nggak terasa. Mau Natal bentar lagi. Oke teman-teman, jangan sampai ketinggalan, jangan sampai lupa tanggalnya, dicatat tanggalnya ya teman-teman. Pendaftaran itu sampai tanggal 5 September ya. Itu untuk gelombang 4 ya Kak ya. Ya untuk gelombang 4. Jadi pastikan dirimu yang belum mendaftar, pastikan dia harus mendaftar. Dan saya menginformasikan lagi ya, selain pendaftarannya ditutup tanggal 5, ada juga ujiannya teman-teman, itu tanggal 6. Dan untuk daftar ulang juga ya, itu masih buka, itu tanggal 7 sampai tanggal 9 ya September gitu, dicatat tanggal-tanggalnya. Dan saya juga mau menginformasikan nih teman-teman ya, bagi teman-teman yang sudah mungkin dinyatakan lulus ya, tapi masih belum mendaftar ulang nih ceritanya, entah apa yang mau ditunggu pun saya kurang paham gitu. Jadi saya mau ngingatin kepada teman-teman yang sudah lulus tapi belum daftar ulang, pastikan dirimu harus daftar ulang ya, karena sayang banget nih udah lulus masa iya nggak daftar ulang. Emang yakin nggak mau jadi bagian Linomeson gitu? Jadi pastikan dirimu daftar ulang, dimana daftar ulangnya itu sampai tanggal 9 ya teman-teman ya. Jadi dicatat. Dan tidak hanya itu, kita memudahkan banget di Linomeson ini. Mungkin kamu ada yang dari kampung dan jauh harus ke kampus, jangan masalah ya, karena kita juga membuka untuk daftar ulang secara online, dicatat ya. Jadi kita daftar ulang bukan hanya secara offline nih ceritanya, tapi kita juga bisa daftar ulang secara online. Untuk itu bagi kamu yang belum daftar ulang dan mau daftar ulang secara online, kamu bisa buka di website kita, yaitu di pmb.uhn.ic.id. Oke, dicatat ya. Saya rasa informasinya sudah lengkap, fakultasnya, program studinya, bahkan sampai daftar ulangnya gitu. Oke teman-teman, jangan lupa ya. Baik, kita kembali lagi ke narasumber kita yang luar biasa kali ini, alumni dan juga mahasiswa ya.
Bang, saya mau tahu juga nih Bang, Abang udah magang sebagai asisten dan juga magang di rumah sakit jiwa ya Bang ya? Iya, Kak. Oke, dan itu menurut saya luar biasa karena rumah sakit jiwa loh, orang kan biasanya mikir, ih apaan sih gitu, takut lah nanti ketularan dan segala macamnya gitu. Tapi memang dari tanggapan Abang sendiri, wah tidak ditinggalkan ya Bang ya. Dosen-dosen memang sangat nge-support nih untuk magangnya gitu, jadi memang sangat dibantu gitu ya Bang ya. Oke, saya lihat di sini Bang ya. Di magang yang pertama Abang sudah melakukan penelitian tadi seperti yang dikatakan ya. Melakukan penelitian. Iya, dan saya lihat di sini Abang sudah menulis buku ya. Oh, luar biasa loh. Nomensen ternyata sudah ada yang menulis buku nih teman-teman ya. Gitu. Ini kalau nggak salah berjudul Kanker Bukanlah Akhir Tapi Ini Sebuah Perjalanan. Oke, kalau gitu ini Bang, tadi kalau nggak salah penelitian tentang kanker ya. Iya. Jadi sangat terinspirasi pada akhirnya untuk menulis ya. Oke Bang, boleh diceritain dong kepada teman-teman itu gimana sih dulunya kok bisa sih Bang menulis buku gitu? Oke, jadi kita kan magang di RS Murni Teguh itu, tentunya kita itu kan harus memiliki program gitu, program kerja yang harus diselesaikan. Akhirnya kita diputuskan pihak pembimbingnya melakukan pembahasan sama kita yang melakukan magang di situ. Jadi kita diputuskan untuk menulis buku yang berjudul Kanker Bukanlah Akhir. Jadi kita itu di situ kita menceritakan tentang bagaimana sih kanker ini dapat mempengaruhi psikologi seseorang. Jadi kita itu kalau membahas tentang kanker bukan fisiknya doang aja yang perlu diperbaiki, tapi psikologisnya juga harus perlu diperhatikan. Kondisi kanker itu kan kondisi yang sangat menakutkan gitu, kondisi yang sangat mencekam bagi si pasien itu sendiri. Jadi intinya kita menulis buku itu berkaitan tentang bagaimana sebenarnya kanker itu sebuah perjalanan gitu, perjalanan yang harus dilewati gitu. Ada di dunia ini yang tidak dapat kita kontrol gitu. Jadi contohnya kayak kita tidak dapat mengontrol kondisi penyakit yang kita alami. Bagaimana kita melewati itu, kita harus beradaptasi dengan hal tersebut. Hal tersebutlah yang membuat saya dan tim menulis buku yang berjudul Kanker Bukanlah Akhir Tapi Sebuah Perjalanan. Wow. Luar biasa ya. Jadi dari magang mempelajari hal baru hingga pada akhirnya terinspirasi untuk menulis dan bukunya sudah diterbit ya Bang ya? Sudah Kak. Oke. Menarik nih ceritanya ya. Oke teman-teman, jadi memang di Nomensen kita memang ada program magang yang seperti Kak Silvi dan juga Bang Onja 2 kali loh magangnya, jadi bukan cuma sekali, 2 kali lagi. Jadi kampus mana sih yang menyediakan program memang magang? Jadi ini teman-teman sedikit informasi bahwa memang kenapa sih Kak Silvi dan juga Bang Onjanya itu bisa magang 2 kali, karena memang di Nomensen kita mempunyai program unggulan nih teman-teman ya. Saya sebutkan deh, saya akan jelaskan satu persatu. Di mana di Nomensen ini merupakan satu perguruan tinggi Sumatera Utara yang memang giat melaksanakan pertukaran mahasiswa internasional atau mungkin yang teman-teman tahu dengan sebutan student exchange ya. Dan bukan hanya itu, kita mahasiswa juga aktif yang terlibat dalam program kampus merdeka ya nih Kak ya, kampus merdeka seperti magang dan juga studi independen bersertifikat, MSIB, ada juga pertukaran mahasiswa pelajar, pertukaran mahasiswa merdeka, ada juga kampus mengajar, ada juga pejuang muda program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau disebut mungkin MBKM. Jadi mungkin teman-teman jangan heran nih kalau misalnya di Nomensen kenapa sih kok bisa ya magangnya 2 kali, karena memang kita memiliki program-program unggul yang memang sangat membantu mahasiswa ya kan. Karena saya juga sendiri merasakan itu loh gitu, saya magang 2 kali dan itu memang benar-benar sangat membantu kita ketika kita nanti menghadapi dunia kerja gitu. Oke teman-teman, luar biasa banget nih ya cerita dari Kak Silvi dan juga Bang Onja gitu. Teman-teman, saya juga menginformasikan karena saya dengar-dengar ada isu-isu yang tidak benar nih tentang Nomensen ya. Jadi saya harus menginformasikan ini kepada teman-teman bahwa memang kita di Nomensen ini kuliahnya sudah offline atau tatap muka gitu ya. Jadi pastikan dirimu ketika sudah mulai kuliah, pastikan udah dapat kos, udah dapat tempat. Yang penting karena memang kita ini offline gitu. Jadi tidak ada lagi online. Jadi pasti tentunya sangat seru ya kan ya, karena pasti kita rasakan banget nih perbedaan kuliah online sama offline, memang sangat bagus offline ya. Jadi jangan heran, jangan nanti heran kalau misalnya memang diwajibkan untuk ke kampus karena memang kita kuliahnya offline ya teman-teman ya, dicatat ya. Oke. Sangat luar biasa ya cerita hari ini ya kakak abang tentang Nomensen, seseru itu ternyata ya kuliah di Nomensen ya, apalagi sebagai kakak alumni udah langsung kerja ya kak ya, keren loh menurut saya. Oke teman-teman, saya mau tahu nih ya closing statementnya itu seperti apa tentang Nomensen, mungkin boleh disampaikan dari Bang Onja, boleh Bang?
Oh, baik, kalau No Man's itu sendiri jangan dikhawatirkan lagi, mulai dari kualitas para dosen, para pengajarnya dan fasilitas yang disediakannya itu sudah sangat luar biasa. Kalau ingat kuliah, ingat No Man's wajibnya itu, karena di No Man's itu sendiri para dosennya itu bukan menganggap kita mahasiswa, tapi menganggap kita itu sebagai anaknya yang harus dibimbing untuk karir yang lebih baik seperti itu. Oh, luar biasa. Dari Kak Silvi sendiri itu seperti apa Kak closing statementnya? Iya, kalau dari Silvinya sendiri ya, mantapkan hati pilih No Man's, karena kalau nggak di No Man's nggak akan ada yang sekarang. Ya. Wah, luar biasa banget teman-teman. Ini langsung statement dari mahasiswa stambu akhir dan juga alumni loh teman-teman. Jadi menurut saya tidak ada lagi yang perlu diragukan tentang No Man's. Dan saya juga menginformasikan teman-teman, semua informasi mungkin ada berapa yang belum jelas atau apapun itu yang masih teman-teman ragukan, jangan khawatir, kita akan membantu karena di No Man's sendiri kita ada Instagram, TikTok dan juga YouTube-nya. Jadi bagi kamu yang ingin mau bertanya ataupun mau tahu informasi lebih lanjut tentang No Man's, kamu bisa follow TikTok, Instagram dan YouTube kita itu di UHM Medan Official. Jadi itu sama ya, TikToknya, YouTube-nya, Instagramnya juga. Jadi jangan khawatir, kita sangat membantu. Apabila kamu masih kebingungan, nanti para admin akan ngechat atau akan membalas chat kamu ya. Oke teman-teman, saya rasa sangat luar biasa kali untuk cerita kali ini dan sudah saya sampaikan semua informasi apapun tentang No Man's. Jadi pastikan dirimu sudah mendaftar, titik, nggak ada lagi alasan deh, itulah istilahnya. Oke. Kakak Abang, terima kasih ya sudah menjadi narasumber pada hari ini. Dan kita akan closing, tapi sebelum kita closing kita akan menyuarakan itu ingat kuliah, ingat kampus No Man's. Kenapa? Karena memang harus seperti itu, ya kan? Oke, kita bareng ya. Boleh ya? Boleh. Oke. Di mana nih? Di situ ya? Oke, 1, 2, 3. Ingat kuliah, ingat kampus No Man's. Kita ulangi deh, nggak kompak kan? Kita ulangi ya. 1, 2, 3. Ingat kuliah, ingat kampus No Man's. Bersama saya Octaviani Gule, izin pamit undur diri. Bye semua.